Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Azam. Aduh, udah lama banget ya. Setelah lama kita semedi apa puasa? Tidur kita. Ya Lama pasti sekali. sahabat Binom kangen Pak. Kita lama nggak ngobrol dan banyak banget fenomena yang kita lewatkan sebenarnya untuk kita diskus. Ada yang banyak yang nanya ke saya, kapan muncul lagi, kapan muncul lagi. Aduh, sampai kalau ditanya malu saya. Ya, tapi niat kita memang harus sharing Pak. Karena ngeliat fenomena ini seperti judul kita kan koin toss ya. Kita ngelihat koin ini harus dua sisi nih Pak Azam. Ya. Oke, nah topik hari ini agak seru nih karena baru Pak. Masih ingat nggak kita cerita koin toss di podcast di episode sebelumnya soal pinjol? Wah, yang para mahasiswa kena itu. Ada beberapa perguruan tinggi mahasiswa kena dalam tanda petik jebakan pinjol lah. Waktu itu ya. Oke. Cuman sekarang ternyata fenomenanya muncul kembali. Oke, ya saya lihat juga kemarin beritanya. Ini lebih formal. Wah, lebih parah gitu. Lebih formal. Karena kalau dulu kan ada intriknya ya, ada proses yang ngibulinya gitu ya. Nah kalau ini dilegalisasi. Waduh. Nah itu yang paling agak mengerikan. Ini langsung jadi karena tertegun kita. Iya, karena kampus, saya nggak sebut merek ya, tapi kampus besar bahkan berkolaborasi atau kerjasama dalam legal formal untuk mahasiswa supaya kalau nyicil bayar SPP nggak mampu nyicil pakai pinjol. Mantap. Begitu pakai pinjol kita tahu rate-nya pinjol. Mantap. Berapa rate-nya per hari, Mas? Wah, kalau ada ketentuan OJK-nya ya, seingat saya ya. Ada fenomena apa sehingga kok sampai mereka terlibat pinjol? Itu yang kita pengen tahu. Karena kayaknya di kita nggak ini ya, maksudnya kejadiannya bukan yang legal begitu gitu. Nah itu agak miris. Cuman sebelum lari ke sana Pak Azam, saya pengen dapat inilah studi komparasi kan Bapak pernah belajar di Jerman ya. Nah itu apa sebenarnya di Jerman yang bisa dilakukan sehingga kok nggak tuh kejadian mahasiswa kejerat pinjol hanya untuk ukuran UKT gitu. Waduh, ya oke. Nanti mungkin perlu kita bahas juga itu Mas tentang sisi positif negatif apa dan sebagainya, kemudian aspek hukumnya bagaimana aspek kemanusiaannya bagaimana, aspek filosofis, aspek etik dan sebagainya. Nanti perlu kita bahas, tapi karena Mas Bahtiar nanya tentang komparasi di Jerman nih, saya jadi pengen ngomong juga ini. Jadi mohon maaf kalau ngomongnya Jerman ya, pertanyaannya Jerman tadi. Saya 6 tahun tinggal di Jerman gitu ya, pemahaman terkait dengan bagaimana dukungan pendidikan ke Jerman menurut saya bagus sekali, Mas. Bukan hanya bagus sekali. Dukungan pendidikan Jerman itu bukan hanya untuk warga negara Jerman, tapi untuk semua orang yang tinggal dan terdaftar tinggal di Jerman. Wah, itu luar biasa. Yang pasti ya sekolah dari SD sampai dengan lulus SMA itu gratis loh. Gratis. Kuliah itu bisa dibilang gratis juga. Bayarnya murah lah. Di sana itu perguruan tinggi hanya bayar zaman saya di sana dulu ya. Dan sampai sekarang rasanya nggak berubah itu. 120 euro setahun. 120 euro itu kalau dirupiahkan 2 juta lah kira-kira. Setahun? Satu semester. Satu semester. 2 juta per semester. Gitu, dengan penghasilan Jerman ya. Dan 2 juta per semester itu sudah termasuk tiket naik kereta, bis, kalau di sana namanya Stratenbahn gitu, ada U-Bahn, jadi kalau di kita komuter lain gitu, gratis di 2 provinsi selama 1 semester dengan uang 2 juta itu. Wah itu benar-benar gratis lah menurut saya, gratis. Dan itu untuk semua orang yang tinggal dan menetap di Jerman, tidak peduli warga negara atau bukan warga negara, gitu ya. Nah tapi kan itu untuk biaya kuliahnya, biaya makannya gimana gitu kan? Nah, kalau ini untuk biaya kuliah pinjolnya itu lebih parah lagi nih. Kalau di sana biaya kuliahnya selesai, praktis selesai. Karena kalau kita kerja jadi istilahnya itu jadi buruh kasar 1 hari aja terbayar itu, terbayar biaya itu gitu ya. Nah sementara untuk biaya hidup gimana? Kalau mereka yang tidak punya uang untuk pola hidup di Jerman itu ada undang-undang khusus Mas. Nanti bisa ditulis ya bahasa Jerman soalnya ini. Singkatannya itu BAföG. BAföG itu bahasa Inggrisnya, bahasa Jermannya Bundesausbildungsförderungsgesetz. Bundes itu federal, Ausbildung itu pendidikan, Förderung itu supporting, Gesetz itu undang-undang. Jadi kira-kira bahasa Indonesia itu undang-undang negara federal atau undang-undang federal untuk mendukung pendidikan. Nah, di situ setiap orang yang sudah berusia 18 tahun atau sudah lulus SMA kalau di kita
kemudian mau kuliah di perguruan tinggi, mau ikut training, mau ikut pelatihan apapun untuk mendukung kemampuan dia dalam masuk dunia kerja nantinya, itu berhak mendapat dukungan dari negara. SPP-nya gratis tadi. Untuk biaya bulan kita boleh dapat kredit, Mas. Oke. Kredit. Pinjol tapi versi negara gitu? Bukan pinjol. Kalau pinjol kan 0,5% per hari kan? Bukan, maksudnya pinjolnya tuh soft loan lah. Sangat soft gitu kali ya? Bukan hanya soft, ya ini loan, tapi loan yang nggak perlu bayar bunga macam-macam. Oke. Gitu. Jadi selama dia kuliah, selama dia belum bisa mendapatkan pendapatan sampai dengan dia lulus tadi, semua ditanggung negara. Boleh ngambil itu. Setiap bulan dapat kayak, ya saya ke Jerman dikasih beasiswa. BAföG-nya kira-kira sama dengan beasiswa itu. Kalau saya beasiswa bisa untuk hidup, BAföG untuk hidupnya bisa dong. Udah, dan itu hidup nyaman itu. Yeah. Plus selama dia kuliah itu boleh kerja. Dapat pendapatan macam-macam. Tapi selama dia kuliah, dia nggak harus mengembalikan itu. Oke. Gitu. Nanti setelah dia lulus, mendapat pekerjaan yang baik, baru itu dicicil. Tanpa bunga, Mas. Jadi tidak ada alasan orang Jerman nggak bisa kuliah karena nggak punya duit. Nggak ada alasan itu, asal mau jadi dokter di Jerman. Kita kan punya undang-undang juga yang biaya pendidikan 20% dari APBN, Pak, sebenarnya. Itu nggak cover ya dari situ? Atau jangan-jangan salah jalan? Ini susah ini ngomongnya. Kalau kita kembali ke filosofi ya, filosofi itu sebetulnya undang-undang kita mengatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan penghidupan yang layak. Undang-undang dasar itu. Itu pasal berapa? Saya nggak ingat itu. Cek pasalnya itu. Setiap warga negara berhak atas pendidikan dan penghidupan yang layak. Artinya apa? Sebetulnya kewajiban menyekolahkan warga itu ada di negara. Sudah dilakukan belum? Sudah. SD gratis bisa dibilang, SMP gratis, SMA gratis lah kira-kira sampai level SMA. Belum sampai kuliah karena masalah beban negara yang mungkin belum mencukupi. Suatu saat kalau kita kaya mestinya sampai doktor lah kayak di Jerman itu, gitu ya. Nah, itu menurut saya oke. Nah, kan itu sudah 20%. Kita harus datanya penggunaan 20% untuk apa, saya nggak terlalu masuk ke situ ya. Data detailnya kan Kointos itu kan kita tagline-nya adalah stock with data ya. Kalau kita nggak punya data detail, nggak usah ngomong lah kita. Daripada kita salah gitu ya. Kita salah. Nah, tapi memang menurut saya mungkin nggak kita menggunakan dana itu. Mungkin, Mas. Mungkin. Contohnya ya. Sekarang kan negara punya dana besar itu di LPDP itu. Gitu ya. Kita menyekolahkan ribuan orang keluar dan pokoknya pasca luar maupun dalam, gitu ya. Itu angkanya berapa? Banyak, ribuan, Mas. Ribuan. Siapapun yang memenuhi syarat dikirimkan sekolah gitu ya. Nah, bahkan kemarin beritanya pemerintah pengen menyetop, tidak akan menambah lagi LPDP karena dianggap uangnya berlebih, nggak terserap. Gitu. Jadi sementara uang itu dialihkan ke tempat lain. Beritanya gitu, Mas. Nah, kalau itu dimasukkan lagi ke situ dana LPDP itu, yang itu adalah sudah dianggarkan 20%, ada bagiannya masuk LPDP, masa LPDP nggak bisa ngasih loan ke situ sih? Menurut saya ini menurut saya. Logis. Ini filosofis ya. Filosofis menurut saya, mestinya uang LPDP bisa dipakai lah. Kan nggak semua orang mau ngambil loan juga. Kalau orang tuanya mampu ya orang tuanya lah gitu ya. Kalau yang benar-benar tidak mampu, kan ada bidik misi, ada KIP lah sekarang kan. KIP apapun namanya gitu ya. Jadi yang benar-benar nggak mampu dibayarin, bahkan dapat SPP gitu ya. Yang orang tuanya mampu gitu. Nah, ini sebetulnya kan yang perlu loan itu kan nggak banyak. Yang kemarin satu kampus besar itu cuma 128 orang kira-kira gitu ya. 120. Kalau di jumlah macam-macam, jumlahnya orang ini nggak banyak. Masa uang LPDP nggak bisa sih? Kalau dikelola dengan benar ya. Kalau maksudnya, ya memang menjadi pertanyaan nanti. Undang-undangnya nggak ada. Ya kalau nggak ada kita bikin lah gini kan. Oh nanti ada. Mungkin zaman dulu saya tahu ada istilahnya itu pinjaman mahasiswa ya, kredit mahasiswa. Yang waktu itu konon kabarnya zaman senior-senior kita dulu, setelah lulus nggak mau membalikan. Ya itu kan masalah aturan ya. Kita bisa bikin aturan lah mestinya. Sekarang menjadi jauh lebih mudah. Kalau dulu kan nggak jelas itu aturannya gimana. Kalau sekarang semua orang NIK-nya jelas. Kan? Ada di mana jelas. Sama NPWP gitu. bareng lagi sekarang. Semuanya jelas gitu. Jadi mestinya mengatur itu sekarang jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah lah menurut saya. Menurut saya ya. Lagi-lagi menurut saya. Jadi menurut saya daripada kita suruh mahasiswa untuk ngambil pinjol ya. Karena undang-undang mengatakan kewajiban negara, mbok kita ambil secara lebih komprehensif. Ya pinjol itu enggak salah sih menyelesaikan masalah, tapi kan
semboyannya katanya harusnya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini menyelesaikan masalah nanti muncul masalah baru. Aduh, gitu ya. Kira-kira gitulah. Iya, iya. Kira-kira gitu. Saya bayangin sih Pak, kan saya kebetulan anak juga kuliah ya. Ya, Jadi ya. ngerasain. Saya juga anak saya kuliah 2 kemarin. Sekarang udah bebas. Kerasa itu, saya bilang, Mas teman kamu ada nggak yang kesulitan di situ gitu ya? Saya bilang, ada ya, tapi ternyata source di kampus kita itu banyak sebenarnya. Oh, Dan banyak, kita Mas. di kampus Banyak. kita sepakat kan bahwa yang namanya mahasiswa tidak boleh DO cuman gara-gara nggak bisa baca Exactly. SPP. Kan kita udah Dan itu sepakat kesepakatan bersama. Iya. Apalagi di sekolah bisnis kita. Oh, itu kita akan all out. Iya. Jadi orang masuk ke sini, kita nggak lihat berapa kemampuan ekonominya dia. Begitu masuk, baru dikasih. Kamu bayar berapa sesuai kemampuan orang tua. Iya. Kalau nggak mampu, bener-bener nggak mampu, masuk KIP. Yang kira-kira bermasalah kurang macam-macam, kita handle dengan cara Iya. kita, gitu. Nah, cara kita mungkin Pak Ajam harus share nih, karena sahabat Binem harus tahu sebenarnya Oke. banyak cara-cara yang lain yang elegan, bermartabat, dan tidak melanggar etika, walaupun secara legal benar. Gitu. Ya, saya setuju yang dibilang Mas Badar tadi. Ini apa orang pakai pinjol itu benar atau salah? Ya kalau kita bicara benar atau salah secara hukum nggak ada aturan yang dilanggar. Betul. Nggak masalah sama sekali. Boleh nggak pinjam? Boleh, nggak ada masalah. Kalau melanggar aturan kan masuk penjara nanti. Nggak ada satupun aturan. Orang pinjolnya juga terdaftar. Betul. Gitu. Cuman ya Jauh di ini atas itu ya Pak. kan beyond aturan gitu. Kita tahu bahwa pinjol itu bunganya besar dengan segala ininya. Apa kita nggak khawatir masa depan anak kita nanti terjerat pinjol gitu ya? Ya kita nggak tahu lah. Tapi saya kira setiap kampus punya alasan tersendiri lah, kita nggak usah bahas lah. Tapi kita ngomongin di kampus kita aja. Ya di sekolah bisnis kita kalau perlu kita punya pengalaman. Ada nggak mahasiswa sekolah bisnis yang mengalami kesulitan biaya? Ada. Bukan ada lagi. Banyak nggak? Banyak. Tapi selama ini kan kita punya mekanisme yang jelas tuh. Gimana caranya? Pengalaman selama ini, orang-orang yang dari kelompok yang dalam tanda petik butuh bantuan begini, itu biasanya orang yang pendiam, nggak mau ngomong, ada rasa minder. Apalagi kalau orang daerah ngelihat kawannya yang datang bawa mobil makin minder gitu ya. Nah itu tahap pertama kita membangun semacam istilahnya itu social safety nets-nya itu. Kita minta bukan hanya dosen ini, dosen pasti memantau satu persatu. Yang pasti mahasiswa itu temannya dia dari mulai badan eksekutif mahasiswa, kemudian himpunan himpro, kalau di kita himpronya namanya APES ya, gitu. Terus orang-orang yang paling dekat itu kita minta mendeteksi siapa kira-kira yang butuh bantuan itu. Dan setiap awal semester kita ketemu duduk bareng-bareng. Siapa kawan kita yang butuh bantuan? Itu ada namanya muncul begini-begini Mas Batiar tahu lah ya. Itu kita tanya dan kita di tim ada dosen khusus. Kalau di kita ya itu Bu Alfa, Bu Retno, kemudian Bu Nana gitu ya. Itu yang komisi kemahasiswaan lah banyak. Ya yang urusan kemahasiswaan lah itu gitu ya, Mbak Widi gitu. Yang itu sejak pertama kali SB berdiri didata setiap semester itu. Nah, kalau prosesnya itu ketahuan yang seperti ini, biasanya gimana caranya? Banyak resource yang kita bisa pakai. Yang pertama, yang kita selalu andalkan itu alumni. Alumni kita banyak. Alhamdulillah alumni kita baik sekali. Terima kasih teman-teman alumni itu. Kalau ada apa-apa, kortesikol apapun namanya itu cepat sekali. Hitungan hari udah selesai. Banyak sekali. Dan itu bukan cuman 1 juta, 2 juta, puluhan juta sekali masuk. Kita harus apresiasi teman-teman dan alumni kita sangat solid. Saya senang sekali dari sejak pertama kali ada himpunan alumni sampai sekarang sangat solid dalam segala. Butuh ini cepat sekali, butuh ini cepat sekali gitu ya. Gitu. Bahkan alumni perangkatan itu cepat sekali lah kira-kira gitu. Bukan cuma alumni, kadang-kadang mahasiswa pengen memberikan sesuatu. Oke, kita bantu gini. Kenapa? Karena memang mereka punya kepedulian sosial yang sangat tinggi, gitu ya. Nah, di luar ini kita punya lembaga amil zakat, Alhuria gitu ya. Macam-macam kita sampaikan gini, cek macam-macam kalau kasih. Ya mereka verifikasi lah. Kayak ada lah verifikasi. Biasanya ke dosen pembimbingnya. Betul. Verifikasi selalu ada lah ya gitu. Itu kalau sesuatu yang prosesnya itu berjalan normal sehingga ada waktu untuk diproses. Apakah selalu begitu? Enggak juga. Dengan segala ini kadang-kadang udah sampai di terakhir besok harus ujian ternyata belum bayar. Enggak sempat lagi kita besok harus hari terakhir ngisi KRS misalkan gitu ya. Enggak ini gimana caranya? Ya kita lah. Ya faktanya selama ini kalau udah kita bantingan dosen enggak ada masalah sama sekali. Kurang apa bantingan gitu ya. Kok bisa? Ya enggak apa-apa dan rasanya di antara kita semua udah meyakini selama ini bahwa
membantu saudara sesama itu bukan cuma masalah pahala, gini ya. Kalau kita membantu orang yang kesulitan, entah kapan suatu saat nanti kesulitan kita dimudahkan. Yang mengalami mungkin kita sendiri. Kalau nggak kita mungkin nanti anak cucu kita susah ada yang bantu. Dunia itu penuh dengan keadilan. Sepakat. Kira-kira gitu nggak? Iya, Jadi iya. so far selama ini banyak nggak kita punya masalah? Banyak lah. Apalagi yang masuk IPB sebagian besar mengandalkan gitu ya. Gitu. Banyak sekali. Saya pernah dengar ini Pak Tretma, IPB itu adalah kampus terbesar di Indonesia dengan jumlah mahasiswa miskin. Kalau di tempat lain itu beberapa saya pernah dengar kesulitan mencari orang yang mau dikasih KIP. Di kita nambah terus, kurang terus. Tapi saya kira perlu kita syukuri ya. Iya, Apapun yang terjadi itu sudah diatur dan so far selama ini pernah ada juga kejadian itu datang gitu ya. Dikasih UKT gede gulung-gulung karena merasa kesulitan. Padahal belum dikomunikasikan aja. Begitu dikomunikasikan, kemarin saya baca berita di koran itu targetnya aja 6 miliar yang mau dikumpulin alumni untuk mendukung mahasiswa di semester ini. Angka gitu. Kan itu kan bukan angka kecil lah. 6 miliar itu bisa membantu berapa orang ya? Itu baru dari alumni kan? Gitu. Belum dari perusahaan ada, belum dari lembaga amil zakat, belum dari bandingan macam-macam. Bisa banyak lah. Iya, sebenarnya kalau kesulitan terus mau cari cara, nggak mau cari gampangnya aja, selalu ada jalan sebenarnya. Selalu ada jalan. Dan yang penting mahasiswa mau ngomong lah. Jangan dipendam sendiri apa-apa terus berdiam diri di kamar nggak ngomong. Ya kan kita nggak tahu kalau orang punya masalah. Dan itu urut-urutannya itu, SOP-nya itu udah kita bangun itu. Dari mahasiswa lewat BEM, lewat himpunan mahasiswa, lewat teman-teman terdekat segala macam. Itu urut-urutannya udah kita bangun dengan rapi. Saya melihat satu YouTube menarik Pak Azam. Ada dua yang mungkin Pak Azam, ini sudut pandangnya ekonomi nih, karena kita orang binom ya. Binom. Harus lihat dari dua sisi. Karena kalau saya ingat rumusnya, output itu di-generate dari KL, kemudian A dikalikan kali E. Sementara E itu kan unsur kualitas sumber daya manusia yang ditentukan oleh level pendidikannya kan sebenarnya. Exactly, gitu. Betul. Ini yang maksud saya ada kesedihan juga ini bahwa kita kan secara ekonomi tahu bahwa ini akan berpengaruh signifikan terhadap output. Tapi investasi negara ke bidang pendidikan ini yang atau yang kasus inilah sudut pandangnya kan harusnya bisa melihat ini sebagai ini kan hanya masalah membuat kita outputnya akan makin besar kalau kita concern ke situ sebenarnya. Mungkin kita perlu lihat sisi positifnya ya. Kalau ini kemarin nggak ada. Nggak muncul ya Pak? Nggak muncul loh. Nggak muncul kan? Begitu ini begini, sekarang kesadaran muncul di mana-mana. Even itu orang politik, even itu pemerintah, macam-macam. Semua mikir. Ternyata ada sesuatu loh gitu. Ini sisi positifnya ya. Itu. Jadi ini membangkitkan kesadaran semua orang bahwa ini problem kita bersama. Ternyata banyak di antara kita yang nggak bisa bayar SPP gitu ya. Nah, dengan ini pula kita bisa menceritakan begini loh di tempat kita. Nah, mungkin suatu saat bisa diadopsi atau bisa ditiru atau apapun namanya sebagai tempat. Kalau tadinya ada orang ketakutan waktu nanti masuk di sana susah. Kita yakinkan kalau Anda terbaik masuk ke kita nggak ada masalah. Nggak punya duit, kita tanggulangi dengan berbagai cara. Kita punya mekanisme untuk itu gitu. Dan banyak di antara kita kan berangkat dari kelas paling bawah ya. Termasuk saya, Mas. Saya hidupnya dulu zaman kuliah susah sekali berhari-hari, kadang-kadang nggak makan jadi. Masa setelah kita hidup nyaman nggak mau mikirin orang lain gitu ya. Gitu. Nah, kembali ke fungsi tadi, Mas. Y, ini makro ini, makro 101 lah ya gitu. Y sama dengan A dikalikan kapital pangkat alfa dikalikan lebar pangkat beta gitu. A itu teknologi, K itu kapital pangkat alfa, L itu lebar pangkat beta. Lebar itu punya dampak positif terhadap ekonomi nasional. Makanya orang bilang sekarang kita mau dapat bonus demografi apa itu kalau jumlah orang produktifnya itu lebih banyak daripada yang tidak produktif. Gitu-gitu. Tapi kalau umur produktif tapi kemudian nggak bisa bikin apa-apa ya percuma juga. Makanya itu yang nanti takutnya terjebak di middle income trap, apapun namanya silakan aja lah gitu. Nah, tapi konteksnya adalah negara sudah mengamanahkan juga undang-undang mengamanahkan bahwa ini adalah tugas negara. Jadi negara harus turun. Gitu. Dengan berbagai, bisalah kita melakukan, masa nggak bisa. Tadi contohnya lewat dana LPDP, apapun namanya ya. Ini perlu kita dukung gitu. Toh nanti setelah dia lulus, kalau dia produktif, kalau dia kemudian menjadi orang yang berhasil, dampaknya besar sekali. Dampak pertama untuk dia dan keluarganya. Pengentasan kemiskinan gitu ya. Kalau dia dan keluarganya sudah, tetangganya yang ngelihat akan ikut itu. Gitu ya. Setelah itu community, setelah itu negara pasti gitu. Saya ingat waktu dulu saya mau berangkat ke Bogor itu,
ada sesepuh di kampung yang mengatakan, kamu ngapain sekolah ke Bogor jauh-jauh? Kalau nanti nggak punya duit mau makan apa? Mau ngambil Jogja Solo saya yang deket, kalau nggak punya duit pulang gitu. Ya dalam tanda petik lah, orang saya keterimanya di Bogor, masa mau ngambil Jogja Solo? Berangkat dengan segala resiko gitu ya. Susah nggak? Susah lah, udah pasti berat sekali. Tapi buktinya berhasil. Begitu saya berhasil misalkan gitu ya, adik saya, keponakan saya, anak saya, tetangga saya, gitu. Dan semua yang kesini itu, alhamdulillahnya jadi orang hebat-hebat gitu. Yang tetangga saya itu, ya bapaknya ada guru honorer gitu ya. Ibunya nggak kerja lah kira-kira. Masuk ke sini, ngambil jurusan matematika. Begitu lulus, sekarang kerja di BUMN. Dapat istri, kerjanya di BUMN juga, gitu ya. Keponakan saya, kerja di BUMN, gitu. Jadi besar sekali dampaknya lah gitu. Memang ini sahabat Binom. Kebetulan saya juga bergerak di dunia filantropi ya Pak. Di filantropi itu mustahik yang cepat terkonversi menjadi muzaki itu adalah mahasiswa. Oh iya memang. Kalau kita bantu orang yang tidak berpendidikan, itu konversi dia menjadi seorang yang berkemampuan. Lama. Iya. Tapi mahasiswa itu hitungan cepat Pak. Bantu 3 tahun, 4 tahun, itu tiba-tiba dalam hitungan 4 tahun itu dia bisa menjadi muzaki. Gitu. Betul. Nah, maksud saya sudut pandang filantropi pun ke situ sebenarnya. Harusnya kita juga mikir ke sana. Betul. Gitu. Belum efek multiplier yang Bapak tadi sampaikan kan sebenarnya. Iya. Oke, sahabat Binom, diskusi kita menarik sekali. Jadi membangun sebuah rasa bahwa sebenarnya ini pepatah lama, where there is a will, there is a way. Pasti gitu kan Pak? Ada caranya. Kita cari cara bersama, pasti bisa lah. Masa nggak bisa sih? Oke. Sampai ketemu lagi, sahabat Binom. Ya, always be there or you will be behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.